ke yang lain, Bu Rizka. Jangan bisa makan tikus. Kemudian Bu Rizka hostnya alihkan. Siapa yang host sekarang? Saya, Bu. Host kita berarti kalau bisa alihkan, kalau mau share konten alihkan dulu ke hostnya konten yang bisa atur konten. Halo, Bu Rizka? Ya. Bisa mungkin kita mulai? Sudah jam 9:15. Iya. Ya, selamat datang. Yang bergabung di ini berapa orang? Mudah-mudahan nanti tambah terus. Amin. Ya, oke. Selamat datang Bapak Ibu Indonesia di webinar Manajemen Kegiatan Daring Makassar dengan materi pemanfaatan dalam pembuatan soal ujian online yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjana M. salah satu guru hebat di SMA Negeri 1 Makassar. Webinar ini terselenggara atas instruksi dari Lontara IGI Sulawesi Selatan. Adapun kepanikan webinar kali ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Dr. Andan Kina MH dari SMA Negeri 1 Makassar. Kemudian Ibu Asma SPD MPD dari SMA 1 Makassar. Bapak Nursidin SPDI MPD dari SMA 1 Makassar. Ibu Nurhayati SPD dari SMA 28 Makassar, dan saya sendiri Rizka Amelia SD dari SD Negeri 25 Panekan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Indonesia, acara webinar hari ini akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tak pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu Indonesia, mari bersama-sama kita membuka webinar hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dalam kali ini yaitu tambah beta. Ya, karena dalam mengikuti webinar ini adalah peserta menonaktifkan mikrofon selama materi langsung. Peserta mengikuti webinar dengan cermat selama yang materi. Peserta tidak diperkenankan untuk melakukan assignment. Link presisi dan materi akan dibagikan melalui Zoom. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan membagikan link presensi keluar dari chat. Ya, selanjutnya Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Baik, kita akan segera memulai materi untuk membawakan materinya, tapi sebelumnya akan profil beliau dulu. Nama beliau adalah Ibu Ana Nurjana MH. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Makassar, mata pelajaran PPKN. Pendidikan beliau yang pertama dari Min UAI dari Tanah Toraja tahun 1981, kemudian di MTS Darul Hikmah Makassar tahun 1984. Selanjutnya beliau lanjut di SMA Negeri Makassar tahun 1989,
Kemudian S1 beliau di IKIP Ujung Pandan tahun 1992. Kemudian S2 itu di UMI Makassar tahun 2012. Pengalaman mengajar beliau itu mengajar yang pertama mengajar di SMA Negeri 5 Markone tahun 1998 sampai 2003. Kemudian beliau pindah di SMA Negeri 1 Makassar itu tahun 2003 ya. Beliau juga mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Al-Iman itu tahun 2013-2014. Untuk pengalaman beliau pernah jadi internasional kurikulum 2013 itu di tahun 2014. Kemudian menjadi narasumber nasional K13 itu tahun 2015. Kemudian menjadi narasumber nasional guru pembelajar tahun 2016-2017. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita segera mempersilakan pemateri untuk membawakan materinya. Silakan, Ibu Dr. Nurjannah, MH. Terima kasih Ibu Kasmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya juga sehingga kita dapat bergabung dalam webinar ini yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungannya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana lewat kenabiannya lah perintah membaca pertama kali diturunkan kepada umat manusia, yakni perintah berikra. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sesuai dengan skedul acara kita hari ini, perkenankanlah saya untuk berbagi dan memaparkan materi tentang pemanfaatan Google Form di dalam penyusunan soal online. Bapak Ibu guru yang bergabung dalam grup ini, seperti kita ketahui bersama bahwa penilaian itu adalah satu rangkaian dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan setiap saat sebagai tugas utama kita. Nah, tentunya kita diharapkan sebagai guru dapat menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada di sekitar kita dan memungkinkan untuk kita mampu memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Nah, untuk kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk memanfaatkan sebuah fasilitas di dalam penyusunan soal online yang bernama Google Form. Mudah-mudahan tidak ada gangguan supaya kita bisa lancar di dalam mengkaji atau melaksanakan agenda kita hari ini. Bapak Ibu guru di dalam grup ini, yang tergabung di dalam grup ini, saya juga sudah menyiapkan materi. Saya sudah menyiapkan materi berupa PPT, yang mana di dalam materi PPT ini sudah tergambar langkah-langkah yang insya Allah akan kita lalui nantinya di dalam proses pembuatan soal. Akan tetapi mengingat waktu dan demi efisien dan efektifnya kita di dalam pelatihan ini, maka nantinya saya tidak akan menjelaskan file demi file di dalam PPT ini, karena PPT ini sesungguhnya dimaksudkan untuk bahan bagi Bapak Ibu peserta webinar pada saat mau mencoba nanti ini bisa menjadi panduan. Jadi itu sebenarnya. Pada kesempatan ini saya lebih kepada bagaimana saya langsung mendemonstrasikan langkah-langkah yang ada di dalam PPT ini untuk bisa menghasilkan sebuah naskah soal yang ready atau diujikan kepada peserta didik kita masing-masing di sekolah. Bapak Ibu guru, di
slide ini sudah tampil di monitor Bapak Ibu. Judul slide-nya pemanfaatan Google Form di dalam pembuatan soal online. Sebagai prolog, ini ada foto. Foto ini adalah foto dari siswa saya di SMA Negeri 1 Makassar yang saya ambil pada saat mereka mengerjakan soal ulangan harian semester genap kemarin. Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman, ini kalau peserta didik itu diberikan soal yang berbasis Android, berbasis online seperti ini, mereka lebih antusias dan lebih semangat ketimbang kalau kita memberikan soal itu dalam bentuk atau yang berbasis kertas. Jadi ini mungkin bisa dimaklumi Bapak Ibu karena sekarang ini mereka hidup di era abad atau mereka ini termasuk generasi abad 21 yang hidup di era industri 4.0. Jadi sebagai guru tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, maka kita harus menambah kualitas atau sumber daya kita supaya bisa kita memberikan pelayanan yang lebih berkualitas juga kepada peserta didik kita. Itulah makna dari guru hebat yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh siswanya pada saat tidak bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga di slide saya membuat atau menampilkan beberapa ilustrasi tentang model-model ujian dari masa ke masa. Ya, bagaimana? Bagaimana suara bisa? Halo? Nurjana. Iya. Lancar. Iya. Lanjut, bagus suaranya. Oh iya. Terima kasih, saya kira tidak kedengaran, saya lanjut. Ini adalah ilustrasi di mana peserta didik mengikuti ujian yang dengan model yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu di ilustrasi pertama ini kita lihat ada tampilan para siswa yang sedang mengikuti ujian. Siswa ini mengikuti ujian dengan berbasis kertas. Jadi naskah soalnya dalam kertas, kemudian kita para guru menyiapkan lembar jawaban seperti ini, juga berbasis kertas. Jadi kalau soalnya model multiple choice seperti ini, maka lembar jawabannya kita siapkan seperti ini. Kemudian untuk memeriksanya nanti, maka lembar jawaban ini
sesuai dengan kunci jawabannya kita buatkan jendela atau lubang. Jendela atau lubang ini nanti yang akan atau kertas ini ditempelkan pada lembar jawaban peserta ujian, kemudian tinggal dihitung berapa tanda yang muncul di situ, itulah jawaban yang benar dari peserta ujian. Saya rasa kalau para guru yang seumur dengan saya ini pasti mengalami pernah melaksanakan ujian seperti ini. Kemudian ilustrasi yang kedua, ini model ujian di mana peserta didik itu menggunakan kertas, artinya naskah soalnya dalam kertas, tetapi lembar jawabannya ini sudah lembar jawaban komputer. Jadi mereka menjawabnya di lembar jawaban komputer dengan membundari kunci jawaban yang mereka pilih. Nah, nantinya di dalam pemeriksaan hasil ujian, maka lembar jawaban yang digunakan ini bukan lagi diperiksa secara manual, akan tetapi ada alat scanner yang digunakan, yang mana proses kerjanya jauh lebih cepat dan lebih akurat ketimbang kalau kita bandingkan dengan model yang pertama. Berikutnya, ya, ini ilustrasi yang ketiga, ini adalah generasi zaman now yang saya katakan tadi bahwa generasi abad 21 dan kita lihat bahwa naskah soal mereka ujian di dalam jaringan dengan menggunakan komputer ataukah handphone masing-masing. Ya, jadi soalnya itu ada di dalam perangkat komputer ataukah perangkat HP yang mereka miliki. Kemudian untuk memeriksa hasilnya, agak suara sepertinya berbeda. Ya, bagaimana saya bisa didengar? Oh, si Bu Rizka, bisa didengar suara saya? Halo, suara saya bisa didengar? Iya. Oh ya. Bisa. Soalnya ini suara yang terlalu besar saya dengar. Terdengar masuk. Dengar di situ. Iya. Halo. Halo. Pak Ibu, mohon maaf. Jadi kalau misalnya menggunakan laptop, halo? Ya. Ya, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon kalau misalnya menggunakan HP dengan laptop dijauhkan, dinonaktifkan. Ya, ya, di mute all sudah ya? Ya. Ya, halo. Ya. Terima kasih Bapak Ibu pada Indonesia atas kerjasama. Jadi di akhirnya women kita hari ini alangkah baiknya kalau kita saling pengertian. Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Dilanjutkan? Ya, siap, Bu. Sudah bisa? Ya. Materi tampil di. Ya, tampil. Cuma suara yang bergema tadi, tapi sudah bagus. Minta tolong peserta ya, jadi dinonaktifkan mic-nya. Suaranya Ibu Nurjana. Ya, sudah bagus. Silakan. Iya, ya. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi suara yang mengganggu. Saya lanjut, saya ulangi. Pada ilustrasi yang ketiga ini, peserta ujian itu melaksanakan ujian di dalam perangkat komputer ataukah perangkat handphone yang mereka miliki. Peserta. Iya, terdengar Rizka. Oke, saya lanjut. Iya, lanjut saja. Silakan dilanjut, Bu. Di dalam
pemeriksaan hasil untuk melihat hasil dari pekerjaan siswa yang ujian, maka kita tidak melakukan pemeriksaan secara manual, akan tetapi kita hanya menggunakan fasilitas mendownload seperti ini, kemudian akan kita temukan hasil yang sangat akurat, ya, seperti yang tampil pada layar monitor Bapak Ibu. Nah, berdasarkan ilustrasi inilah kami dari panitia pelaksana berinisiasi bagaimana supaya kita semua Bapak Ibu guru yang ada, terutama yang ada di dalam grup ini, bisa menghasilkan soal nantinya melalui pelatihan ini atau webinar ini yang berbasis online, sehingga ini sangat memudahkan bagi siswa termasuk kita sebagai guru untuk melihat hasil dari pekerjaan atau hasil ujian dari siswa kita. Selanjutnya, di layar monitor Bapak Ibu ini ada tampil langkah-langkah yang insya Allah akan kita lalui dalam webinar ini, mulai dari bagaimana cara kita membuka browser sampai pada mengunduh hasil ujian siswa yang kita berikan soal tadi. Kemudian di slide tampil ada 3 icon yang kita nantinya akan bekerja dengan 3 icon ini. Yang pertama adalah Google Chrome. Google Chrome ini adalah mesin pencari data. Mesin pencari data ini banyak macamnya, hanya pada kesempatan ini saya akan menggunakan Google Chrome. Kemudian di dalam Google Chrome kita akan mencari yang seperti ini, ikonnya inilah yang disebut dengan Google Drive. Kemudian di dalam Google Drive itulah nanti kita akan temukan sebuah file yang bernama file Google Form yang menjadi judul dari webinar kita hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak akan lanjut menjelaskan slide demi slide yang ada pada PPT ini, akan tetapi PPT ini nanti akan di-share di dalam grup chat. Saya langsung saja membuka browsernya. Kita mulai mendemonstrasikan bagaimana bisa menghasilkan atau memulai bekerja di Google Chrome. Saya keluarkan dulu ini, kemudian saya share Google Chrome-nya. Iya. Ya. Bapak Ibu, ini adalah tampilan pertama dari Google Chrome. Kalau kita mulai bekerja, Bapak Ibu, tampilan ini sudah ada di bawah gambar Google Drive-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih pemula baru mau membuat akun di Google Drive, maka tampilannya akan berbeda seperti ini. Ini tampil Google Drive di sini karena saya sudah bekerja di Google Drive. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum punya akun di Google, maka ini nanti tidak akan muncul. Jadi caranya nanti Bapak Ibu tinggal mengetikkan di alamat atas tentang Drive. Jadi nanti akan diketik, ya ini sudah muncul drive.google.com, kemudian di enter, ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini lagi-lagi tampilannya sudah langsung jadi seperti ini karena saya sudah bekerja di Google Drive, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, tampilannya tidak akan seperti ini, akan tetapi lebih menggiring kita kepada cara untuk membuat atau permintaan untuk membuat akun Google. Nah, nanti di akun Google dia akan minta username dan email dari Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja masuk karena sudah terbuka. Bagaimana prosedur yang pertama tadi, kedua, dan kita melalui Google Chrome ini. Jadi kalau sudah ketemukan drive-nya, silakan Bapak Ibu lihat di sebelah kiri atas ini ada tanda tambah besar tertulis, silakan diklik. Ya, diklik Google Form-nya belum ketemu. Ya, ada file lain, silakan diklik yang paling bawah. Ya, di paling bawah itu di sebelah kanan sudah kita temukan yang kita cari yang namanya Google Formulir. Kita klik.
Ya, proses ini. Inilah tampilan pertama Bapak Ibu Google Google formulir, yang mana disinilah kita nanti akan memasukkan soal yang akan kita ujikan kepada peserta didik. Baik, kita langsung saja mulai bekerja. Jadi ini adalah ikon dan model tampilan pertama dari Google formulir. Bapak Ibu, yang pertama sebelum tulis, yang pertama kita harus pikirkan adalah peruntukan daripada soal yang kita buat. Kalau seumpamanya soal yang kita buat itu adalah soal latihan, maka kita kasih judul dengan soal latihan yang kita berikan. Akan tetapi kalau peruntukan soal itu misalnya untuk penilaian tengah semester, maka silakan klik judul formulirnya, kemudian diganti dengan misalnya soal penilaian akhir tahun 2020. Ya, ini soal 4 itu berarti soal kelas semester genap. Ya. Jadi ini sudah jadi judul di lembar soal nanti yang terbuka di handphone atau di komputer anak-anak kita. Untuk memudahkan kita mengenali file mana judulnya, kalau kita akan membuka nantinya di Google Drive, maka samaan judul yang ada di sini dengan judul filenya nanti. Ini mudah sekali. Jangan Bapak Ibu di nama file ini cukup satu kali akan jadi sudah sama namanya. Nah, sekarang judul soal judul nama soal sudah jadi. Di bawah ini sudah ada daftar pertanyaan tanpa judul. Nah, silakan kita klik. Seperti biasanya, kalau sebelum ujian kita butuh identitas dari pada siswa. Jadi kita tuliskan dulu apa yang akan diisikan oleh siswa sebagai identitas. Jadi yang pastinya yang kita butuhkan dari mereka adalah nama mereka. Silakan ketik. Kemudian arahkan kursor ke sebelah kanan, ada arah. Ya, ini dipilih seperti apa yang akan ditulis atau respon yang akan dilakukan oleh siswa. Kita minta karena nama, tulis saja, klik saja jawaban singkat. Ya, sudah. Jadi nanti dia memasukkan namanya. Ini nama sudah ada, kita masih butuh identitas yang lain. Mungkin kita butuh NIS. Untuk menambah lembar untuk identitas ini, arahkan kursor kita ke sebelah kanan Pak Ibu, ada ikon-ikon fasilitas yang bisa kita gunakan dalam bekerja. Untuk menambah lembaran yang sisa dengan ini, maka kita klik tanda yang ada pada ujung atas. Bismillah. Nah, sudah jadi. Ya. Ini kita kan identitas yang misalnya nomor induk sekolah. Ya. Biasanya kalau itu muncul seperti ini, kita hapus saja. Dia diminta dalam bentuk angka, jadi kita hapus saja. Kemudian sama prosesnya tadi, kita pilih jawaban singkat. Oh ya, ada saya lupa tadi di nama, saya kembali dulu. Kita biasanya anak-anak itu dalam memperhatikan apa dia perlu menulis nama atau tidak. Makanya kita harus kunci mengaktifkan tombol untuk mengharuskan mereka dan memaksa mereka untuk menulis namanya. Jadi ada di bagian bawah ini ada tombol lampu, silakan diklik atau digeser ke sebelah kanan diaktifkan. Ini artinya mereka ini tidak bisa soal manakala nama tidak ditulis. Ya. Saya ke bawah lagi ke sama tadi jawaban singkat kemudian diaktifkan harus diisi. Karena nanti kalau mereka diisi akan memberikan kita saat mengunduh nilai kita sudah tahu nilainya siapa. Kemudian lanjut setelah nilai, setelah nomor induk sekolah, tentunya kita butuh kelas, apalagi kalau kita mengajar di sekolah-sekolah yang rombelnya banyak, maka kita butuh kelas. Kita klik lagi untuk dapatkan lembaran halaman yang sama, ya. Nah, kita tulis lagi kelas. Ya. Kita juga mewajibkan hal yang sama untuk diisi, maaf, ya. Kemudian ini ada pengaturannya sendiri. Kita punya rombel yang banyak kelasnya atau calon peserta ujian itu banyak kelas, maka bukan pilihan ganda atau jawaban singkat yang kita klik akan tetapi kita klik ada drop down tarik. Nah, kita mulai menulis Bapak kelas yang akan mengikuti ujian seperti misalnya 10 MIPA 1, kemudian enter 10 MIPA 2, kemudian seterusnya 10 MIPA 3. Ya, saya buat banyak-banyak supaya nanti kita lihat. Kemudian 10 MIPA 5. Jadi kita tulis semua kelas yang rencananya nanti akan ikut pada ujian yang akan kita selenggarakan. MIPA 6.
Kemudian saya ambil juga IPS-nya 10 IPS 1, berikutnya 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Cukup itu saja dulu sebagai contoh. Ya. Jadi ini nanti akan muncul pilihannya dan mereka akan memilih. Sebentar kita lihat tampilannya seperti apa. Jadi sudah selesai kelasnya. Nama, NIS kelas, mungkin nomor urut tidak usah, karena yang jelasnya kita kenali orangnya dan kelasnya itu sudah cukup membantu bagi kita. Nah, langkah berikutnya sebagaimana biasanya kalau ujian-ujian itu kita ada kunci untuk bisa mengakses soal yang akan diujikan. Untuk itu saya tambah lagi lembaran yang sama tadi. Oke. Kita pasang token ya. Token ini pengaturannya sedikit beda dengan identitas yang sebelumnya karena ada pengaturan tersendiri. Kalau token tetap kita pilih jawaban. Ini ada validasi. Kita Bapak Ibu silakan diklik nanti pada ada tanda panah, diklik saja, kemudian dipilih teks. Ya, pilih teksnya. Akan berubah tampilannya. Ya, teks berisi, kita akan berisi. Kemudian Bapak Ibu silakan tulis nama tokennya di sini. Token misalnya saya mau kasih pelatihan saja. Pelatihan. Bapak Ibu, ini tokennya nanti kalau siswa menemukan salah, jangankan salah dan kecil saja pastinya akan tertolak. Nah, ada konfirmasi yang akan muncul di layar handphone anak-anak manakala token itu masuk seperti apa kita di sini. Jadi kita bisa tulis, maaf, token tidak valid, token tidak valid. Ya, jadi ini nanti yang akan muncul kalau mereka mengetik token tidak sesuai dengan